أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini begitu banyak mencurahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir maupun batin, dan banyak nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dan tidak bisa kita hitung satu persatu. Ibarat butiran beras yang kita makan nggak bisa kita hitung. Sehingga berkat nikmat itulah semua kita bisa berkumpul bersama. Saya ingat amprok begitu kalau bahasanya. Kalau YD bilang amprok jongkok di majelis ini karena amanah. Semua ini kita sedang melaksanakan amanat, baik amanat dari guru kita, baik dari uang kita, amanat untuk terus, walaupun di kenyataannya ada pasang surut, kadang-kadang kita semangatnya full, kadang-kadang semangatnya ya berada di titik rendah. Yang kita saling di sini berkumpul, saling silaturahmi, menguatkan satu sama lain, mengingatkan apa yang sudah pernah kita ikrarkan, kita berjanji, ya saling mengingatkan juga, saling membangkitkan semangat satu sama lain. Berarti bukan berarti menggurui, bukan. Cuma sekedar mengingatkan. Diterima syukur, tidak diterima juga nggak apa-apa. Tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya itulah yang mungkin bisa kita lakukan terhadap amanat itu, selalu kita sampaikan. Tetap semangat. Walaupun ada punya pemikiran, hadir ngaji gini aja. Yang kita dengar omelan aja. Tapi ya, insya Allah kalau tadi kita tahu bahwa tingkatan langit itu pertama niat. Kalau niatnya sudah benar, insya Allah apapun yang datang di hadapan kita nyantai saja, gitu. Tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Juga salam dan selawat semoga Allah limpah curahkan kehadiran junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya,
dan mudah-mudahan kita semua di pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah dari Kang Bani sudah memaparkan, selalu mengevaluasi agar ya kita punya tujuan hadir ke tempat ini, ada yang dituju. Jadi nggak begitu-begitu aja, tapi diupayakan supaya bisa meningkatkan. Makanya pengurus memikirkan bagaimana caranya, apa yang perlu dilakukan. Ya kita sedang mengadakan kemarin masalah buka satu ayat, dicoba pertamanya ramai, kesininya surut, ya nggak tahu kenapa, walau alam lah. Kemudian kita juga ada tirakat sholat malam juga kemarin selama 40 juga kita sudah lakukan, juga bisa lihat hasilnya. Kemudian ini insya Allah nanti kita adakan lagi sholat malam nanti tahajud gitu Kang ya, atau ya sholat malam lah. Jadi mungkin 4 terus witir. Ya insya Allah nanti, karena mungkin nanti di bulan Februari itu udah mulai Ramadan, ya hitung-hitung pemanasan lah, pemanasan nanti, sehingga pas datang Ramadan itu kita sudah terbiasa untuk hadir di majelis selama di bulan Ramadan. Ya kita perlu pemanasan kan, namanya olahraga biar nggak kaget gitu kan. Nanti pas hari hanya sudah siap. Saya jadi teringat cerita dari Roh Hendrik itu, pernah beliau sedang berkunjung ke rumah Pak Guron. Waktu itu Pak Guron masih ada. Jadi pas ngobrol itu ada datang tamu dan dipersilahkan tamu masuk dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tamu itu, bahwa minta didoakan oleh Pak Guron, dan kebetulan Pak Guron langsung menjawab munajat sama-sama waktu itu. Nah perihal itu Wah Hendrik bertanya kepada Bapak, apa sih, bagaimana sih cara mendoakannya? Dan Bapak memberikan jawaban bahwa sebenarnya yang mendoakan bukan Bapak, yang berdoa itu ya dia sendiri. Kita hanya sebagai apa ya, ibaratnya mendorong, mengaminkan apa yang menjadi maksud dan tujuan yang si tamu itu. Hanya itu. Jadi bukan karena dikabul atau tidak dikabul itu karena Bapak, bukan. Tapi yang sebenarnya adalah dia yang berdoa sendiri. Jadi itulah kenapa saya sering bahwa kita hadir di pengajian ini sebenarnya sedang menunggu waktu-waktu yang mustajab. Yang intinya itu adalah apa sih kebutuhan kita itu, apa masalah kita itu, nanti kita munajatkan bareng-bareng di sini.
Dan Wah Hendrik juga pernah bercerita, mungkin ada salah satu ikhwan di malam itu yang mungkin doanya didengar oleh Gusti Allah dan kita keaupan. Kalau sudah keaupan itu insya Allah terkabul, akan terangkat doa kita. Jadi ditekankan, ya masing-masing pasti punya kebutuhan lah. Datang ke sini dan mungkin ada ikhwan yang bercerita yang mungkin punya kebutuhan sama segala macam, karena dia tidak bisa hadir, maka dia menitipkan air munajat untuk didoakan. Ditolak sama Bapak. Tidak butuh, yang butuh orangnya hadir ke sini. Sering kadang-kadang ada ikhwan yang saya titip, itu nggak bakalan di open lah, apalagi direspon sama Bapak. Dan pernah juga saya yang menemukan kunci-kuncinya bahwa langkah kita semua adalah sebenarnya doa dari rumah itu berangkat ke tempat ini, itu setiap langkahnya adalah doa-doa yang dipanjatkan. Jadi ya kalau di sini apa yang dibahas, apa yang kita obrolkan itu mah seberapa persennya lah. Tapi ada satu yang benar-benar inti dari yang kita harapkan adalah munajat kita bareng-bareng. Kita menjerit kepada Gusti Allah. Allah Maha tahu, walaupun kita bingung mau minta apa gitu ya. Gusti Allah Maha tahu itu akan kebutuhan kita. Juga kadang-kadang yang kita inginkan juga berbalik. Makanya sudah kita berpedoman kepada 3 permintaan. Yang lain-lain kalau bila dikabul ya bonus lah gitu. Yang pertama, diampuni dari dosa perdosaan. Yang kedua, diterima iman Islam. Yang ketiga, apabila kembali tadi sebagaimana dijelaskan di cahaya iman, asal dari Gusti Allah, yang kita inginnya kembali kepada Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah pedoman. Jadi yang kita fokuskan permintaan. Karena kalau yang lain-lain apabila ketaatan dilaksanakan, kepatuhan dilaksanakan, insya Allah diperhatikan. Gusti Allah tidak akan kehutangan budi. Begitu kalau menurut catatan dari Al-Qur'an. Jadi laksanakan saja ketaatan itu, apa yang sudah diperintahkan untuk selalu, apa yang diamanatkan kepada kita, diupayakan untuk terus berjuang. Karena kalau Om Jai bilang perjuangan yang abadi adanya. Susah senang silih berganti. Alhamdulillah Om Jai sekarang sudah jabatannya 2, SK-nya ada 2 ini. Dulu kita protes ya kan, wah kalau begini-begini sekarang nggak bisa, karena ketuanya ini sekarang dari Jabodetabek, hati-hati kalau protes masalah Garut.
Jadi ya juga kita harapkan dukungan dari para ikhwan untuk selalu mendukung program-program dari kepengurusan pusat, karena ya nama baik kita juga. Insya Allah apabila Garut maju kan ada apa namanya ya, kauban lah, iya kan, Iwan Jakarta yang jadi ketua itu. Ya itulah tadi mungkin ya kita saling mengingatkan. Mungkin ya saya juga sekarang sedang mengingatkan, juga suatu waktu juga dibutuh diingatkan. Jadi tidak punya rasa selalu di atas, tapi ya juga kadang-kadang di bawah. Jadi harap maklum juga gitu. Ustadz juga manusia ya Pak Ustadz ya. Iya, kadang-kadang kita hadir rajin, suatu waktu ketiduran di malam Sabtu gitu. Padahal sedang dikejar-gencarkan, Pak Ustadz, ayo Pak Ustadz. Ya itu di luar kuasa kita ya kan, tapi kan kita tetap berdoa kepada Gusti Allah. Ya Allah, semoga diberikan kekuatan untuk bisa terus berjuang. Ya, udah di bel-bel Pak Ustadz. Iya katanya nggak bangun, bangunnya jam 3 katanya. Kayaknya sengaja tuh. Iya saya mohon para ikhwan dukung program-program dari pengurus. Juga pengurus juga membuka kesempatan, maksudnya apa yang perlu kita laksanakan, insya Allah kita dengar. Jangan membuat rumah di dalam rumah perpecahan, karena apabila tidak setuju dengan pengurus, saya akan mengadakan acara yang lain gitu, di luar ini, karena aspirasi saya tidak tertampung. Jangan, karena itu sumber dari perpecahan. Kalau kita lihat di sekeliling kita itu, di lingkungan kita banyak masjid, itu gara-garanya itu. Kalau sudah tidak serak dengan kepengurusan atau ini, dirikan masjid baru, dirikan musola, padahal isinya mah nggak ada, bangun aja. Sampai tadi Mas itu di satu perjalanan dia butuh istirahat, masjidnya dikunci. Padahal waktu bangun mah dia minta-minta di jalan kadang-kadang, tapi giliran kita butuh susah. Jadi seakan-akan masjid itu milik pribadi. Padahal mah ya sebuah ya namanya kepentingan umum ya kan. Ya namanya kalau digunakan tidak dibersihkan itu mah tanggung jawab pengurus. Jadi itulah yang perlu selalu kita bangun. Kita punya kunci 7 lapis langit, niat, semangat, amanat, manfaat, dan posisi yang tertinggi yang bisa kita capai adalah manfaat. Ada 3 lagi ke atasnya, itu di luar kekuasaan kita, karena itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Tapi puncaknya yang tertinggi adalah bagaimana kita
bisa bermanfaat. So, coba yakinkan kepada diri masing-masing, ya Allah, apa yang bisa saya persembahkan sehingga langkah saya ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah diberikan suatu arena, suatu lahan yang tidak perlu susah-susah kita lagi babat alas, mulai dari nol, tinggal memanfaatkan. Sok yang punya kemampuan apa, potensi apa yang sudah kita bangkitkan pelan-pelan itu, ya kita salurkan di lahan ini. Jangan setelah kita dapat hasil dari kita ngaji di sini, di luar nanamnya, nanti bingung mau nanamnya di pekarangan orang kan, mau nanam nyabut singkong aja jadi bertanya-tanya kita, ini singkongnya halal apa enggak gitu kan, karena nanamnya di lahan orang. Tapi kalau di lahan sendiri kan enak nyabutnya, makannya juga enak. Kata Om Iri, tolong dari mana itu singkong kan? Ya kan, itu kan bisa kita jadikan pelajaran gitu. Kita punya amal, kita tanam di lahan orang. Kita mau memetik hasilnya kan bingung, kita seakan-akan padahal kita yang nanam sendiri itu di situ. Mau ngambil hasilnya seakan-akan kita dituduh pencuri gitu. Ya nggak legal gitu. Iya, itu Madura tuh. Aduh, Ampura ya. Bukan ini suku bukan ya. Nah, itu. Jadi kita sudah diarahkan, disediakan tempat sama bapak atau pendahulu kita, sok dimanfaatkan di sini. Apa yang punya potensi, jadi harus dikomunikasikan, harus aktif diri kita sehingga kita tidak bosan. Punya apa ya, kalau kita ada yang kita oprek gitu, itu kan nggak kerasa gitu, ada yang kita kerjakan. Kotak-katik, tahu-tahu udah ajan zuhur, tanggung, ntar aja asar, gitu. Tahu-tahu udah maghrib aja. Kan kayak contohnya seperti begitu. Tapi kalau mamanya datang, duduk, bengong, ya pulang juga begini-gini aja. Tapi ya itulah, kita sebagai pengurus juga mempersilahkan para ikhwan, memberikan kesempatan, sok bangkitkan apa punya potensi begini-begini, punya usulan begini-begini, silahkan diutarakan demi kemajuan kita bersama. Jadi ada andil kita, ada yang insya Allah nanti bisa yang hidup. Kalau kita mah akan meninggalkan dunia ini, tapi akan ada sesuatu yang hidup nanti diceritakan oleh generasi-generasi penerus. Bang Tatang dulu kalau baca cahaya iman sampai bergetar cahaya hati saya. Catatan yang hidup. Dulu ada kameramen, ya kan, yang selalu menyoteng, itu nanti akan hidup terus, akan terus diceritakan. Ada ikhwan yang datang tapi diam, duduk molor, itu juga akan hidup juga gitu, akan diceritakan. Jadi sok mengurus
hanya memfasilitasi, mendukung apa keinginan para ikhwan, akan kita dengar, insya Allah kita perbaiki bareng-bareng bersama-sama, karena ya amanat ini tidak diserahkan kepada perorangan, tidak dikhususkan, karena dari awal juga Pak Gurun tidak menunjuk, tapi kepada seluruh para ikhwan mempunyai tanggung jawab. Karena kalau ditunjuk kepada satu orang mungkin ya lain lagi ceritanya gitu. Karena kalau berdasarkan, kalau kita lihat di luar sana, kalau gurunya sudah tidak ada dan ditunjuk, itu ya timbulnya nanti perpecahan juga. Tapi alhamdulillah di PPAI ini semua rata kebagian, punya tanggung jawab semuanya, sehingga ya alhamdulillah sampai malam ini terus masih bisa kita bersilaturahmi. Insya Allah nanti berlanjutlah, tidak berhenti kepada kita, tapi insya Allah nanti kita akan terus amanat-amanat yang mulai dari guru, wak-wak kita sampai ke kita, nanti insya Allah kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Kayak Vicky udah mulai, insya Allah nanti kita gembleng, siapa tahu nanti bisa ngeucang. Jadi jangan merasa saya belum bisa gitu. Nekat aja kayak saya gitu. Saya kan modal nekat saya. Disuruh maju, disuruh ini maju. Bisa nggak bisa mah belakangan urusannya. Tapi alhamdulillah dulu juga saya waktu pembawa acara ditunjuk itu awalnya ya nolak itu, karena dulu sih ya kalau berkaca itu, kalau mengutarakan atau bercerita itu terbata-bata, saya nggak lancar apa yang mau diomongin gitu, kadang-kadang terputus-putus. Tapi kata Allah, gue nggak mau tahu, lu yang bawa acara. Alhamdulillah dipaksa itu akhirnya menjadi terbiasa dan terbawa sampai di luar sana. Apabila tolong misi, tolong bawa acara gitu, ya bermanfaat apa yang dibahasakan itu. Jadi kerasa lah, pasti kerasa. Ada juga yang bercerita ngaji di sini biasa-biasa, tapi di luar giliran diajak debat agama mumpuni. Padahal lama duduk, datang, diam gitu, dengerin. Tapi giliran di luar diajak ngomong agama, wah nyocor. Itu kan di luar dugaan kita gitu. Jadi mulailah dari hal-hal yang terkecil, belajar, terus karena kalau kata Om Irma, musuh-musuh kita itu tidak dari luar, tapi selalu datang dari dalam. Jadi nggak usah ngurusin orang, ngurusin aja diri sendiri. Sampai Mas Inok bilang ada jin di diri kita. Jadi nggak jauh sebenarnya, beredar berbarengan dengan aliran darah kita. Udah kenal belum? Kalau belum kenal,
coba usilin ibu-ibu, pasti setan loh. Nah, berarti setannya adalah diri kita sendiri. Ya, saya sih berharap terus bersemangat, dan insya Allah yang belum bisa hadir karena terserah, ku beri 3 permintaan, yang satu, yang kedua, yang ketiga, ya kita berdoa bersama-sama. Yang belum bisa hadir semoga dihadirkan di sini. Jadi walaupun di sana yang satu dapat, satu dua, yang ketiganya tetap harus balik ke sini. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sama kayak Kang Bani selaku pengurus, karena kemarin-kemarin saya tidak fokus. Alhamdulillah acara di rumah lancar, diberikan kemudahan, dan insya Allah nanti bisa juga diberikan kelancaran menjelang hari hanya. Ya belum juga, tapi satu tahap sudah terlewati, alhamdulillah gitu. Tinggal melangkah ke tahap yang selanjutnya. Jadi ibarat game itu kan ada level 1 selesai, nanti masuk ke level 2, level 3 nggak selesainya kan, iya kan, nanti pas di mulut ular turun lagi, mulai dari nol lagi gitu. Ya begitulah sirkus roda terus berputar. Ya semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, apa yang diamanatkan oleh kepada kita semua, kita bisa menjalankannya, bisa sekuat tenaga, selalu bisa istiqomah untuk terus saling bahu membahu, saling ingat menguatkan. Kurang lebihnya saya berbuat itu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji sareng syukur kanu agung maha suci Allah atas segala nikmat, karunia, juga anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat juga salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para pengikutnya, juga termasuk kita di dalamnya. Ini bercerita tentang penunjukan saya sebagai ketua umum kemarin. Jadi saya berangkat dari majelis ini hari Minggu lalu itu jam 9 pagi hari Kamis, nguber supaya ikut malam Jumat di sana. Malam Jumat pengajian biasa, Jumatan biasa, belum ada apa-apa, belum ada pembicaraan apa-apa. Jumat malam saya dipanggil sama Pak Edi, Ketua Dewan Pembina Garut, Pak Edi RS sama Kang Tata, ada Kang Iis, belum termasuk Ustadz Rosada. Panggil tiba-tiba
diminta untuk jadi ketua umum. Saya istilahnya apa, menolak enggak, mengiyakan juga enggak. Saya bilang kan banyak pilihan, dari Bandung banyak, saya bilang, yang potensial, dari Tasik, dari Jakarta. Saya bilang, kenapa milih saya bilang, karena saya tahu pasti gitu kan. Karena waktu Kang Arif jadi ketua umum aja kan saya caretakernya. Kang Edi nyuruh saya, Om, jadiin Arif supaya jadi ketua umum. Saya waktu ditunjuk sama Pak Edi, Arif nggak mau. Kang Arif diajak sama Kang Dion, Kang Haji Dion nggak mau juga. Saya bicara berdua sama Kang Arif, sok we, ai maneh ngomong mah sok we. Syaratnya naon? Hiji, saya bilang, entong yang ngelek hayam. Syaratnya cuma satu, jangan megang ayam. Ya, ngeseureun aya nama gitu kan, udah berhenti gitu ya. Ya, akhirnya buatlah akte dengan segala keterbatasan. Uang juga nggak ada waktu itu untuk bikin akte notaris itu. Dibentuklah. Saya datang kemana-mana, ke Kang Dion, ke Pak Edi, ke Teh Nene, ke Wah Edi masih cumenang juga, Pak Edi masih agak sehat-sehat. Udah Om, yang penting terbentuk dulu, akte jadi. Di situ saya juga maksudnya nggak menyisipkan nama saya jadi pengurus apa, enggak. Saya memang plong-plong aja lah, yang penting selesai apa yang jadi, selesai, udah selesai amanat gitu kan. Nah, kemarin ditunjuk, saya nggak punya program apa-apa, makanya saya mohon izin nanti nih Om Bani, Om Irwan, semua pengurus, mungkin di bulan-bulan pertama saya roadshow dulu, nanti mau ngedenger apa keluhan-keluhan dari cabang-cabang, apa potensi-potensi dari cabang-cabang gitu kan. Juga mau bagaimana ke depannya YPPAI ke depan ini gitu kan. Karena jujur nggak punya program saya. Waktu Kang Edi mah kan udah jelas programnya. Ngebangun majelis, ngerubuhin majelis, bangun baru. Udah jelas programnya. Satu aja udah gitu kan. Nah, kalau saya nggak punya, kalau program Bapak, cita-cita Bapak gitu kan, aplikasikan ke saya. Saat ini saya bilang saya nggak mampu. Saat ini ya, hari ini nih, malam ini saya bilang saya nggak mampu. Kalau cita-citanya Bapak itu dilimpahkan ke saya gitu kan. Tapi ya, gaib ke depan itu gaib. Bapak bilang 5 menit kan keharap mah gaib jenal. Jadi nggak ada yang tahu gitu kan. Saat ini saya nggak mampu, 5 menit ke depan walau alam. Yang kedua, masalah tijaroh. Tijaroh itu kalau setiap cabang dan habis terus itu bagus, berarti tijarohnya berputar. Kalau ada Ikhwan yang nanya, datang. Maksudnya nggak usah nanya, datang. Biar sama-sama mencicipi tijarohnya gitu kan. Karena apa? Tijaroh itu begitu dimakan, begitu disampaikan ke pengurus di delivery jadi makanan, kan dibawa nih, istilahnya dipenuhi lagi lahirnya. Tijaroh itu berbentuk, aplikasinya berbentuk makanan, jadi makanan gitu kan, jadi hidangan, jadi hidangan. Jadi pasti habis terus, hidangan dimakan terus punya kekuatan untuk ibadah. Kan itu yang nyampe ibadahnya, bukan. Saya pernah mendengar dari seorang kawan perihal infak. Orang takwa itu berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Jadi kategorinya takwa itu Ali Imran 134, berinfak ketika lapang maupun sempit, dan itu dipraktekkan di YPPAI. YPPAI itu
Eyang katanya dulu pernah ngetes ihwan-ihwannya itu, dipintain duit berapa punya uang, simpen di depan Eyang, kasih ke Eyang, jik pulang ke Garut gitu Ustaz. Pulang ke Garut nggak punya uang dari Bandung, karena udah yakin sama ini ajaran. Di jalan itu dipertemukan sama orang yang nyasar, bawa mobil nyasar. Pak punten balik ke Garut kemana lewatnya, boleh nggak saya anter? Oh boleh, bapak mau kemana? Mau ke Garut. Ya suka bareng. Nyampe ke Garut dikasih makan di jalan, dikasih rokok, wah udah mulia gitu kan. Ketika tijarohnya atau infaknya itu bener-bener udah gak kepikir, udah kayak modal itu Ustaz. Kalau modal masih dilihat ada kacangnya tuh gitu kan. Nah, itu bahaya gitu kan. Ijaroh atau infak juga kalau masih dilihat itu bahaya. Jadi nggak usah dilihat, begitu masuk ke rekeningnya Mas Yono nggak usah ditanyain mau kemana itu tijaroh. Yang harus ditanyain itu ketika Mas Yono berteriak ini minus loh. Nah itu yang harus dipikirin. Kalau nggak minus Pak nggak usah dipikirin, lepas aja. Ketika Mas Yono nalangin itu harus dipikirin. Berat ada yang nalangin itu. Kalau tijaroh infak masih dilihat juga, masih pengen tahu juga kemana itu tijaroh, itu sama dengan modal ngelihat ada kacangnya nih. Ternyata waktu ngunyahnya pada tuh belum halus, ya kan? Jadi kacangnya masih ke bawah. Kayak gitu. Eceng gondok mereka kembali. Jadi kalau makan eceng gondok itu pasti modalnya eceng gondok lagi gitu. Kayak gitu, mereka kembali. Jadi saya ditunjuk jadi ketua umum ini, kalau menurut saya karena saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Seperti kemarin saya di hadapan para pengurus di Garut, inilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya nggak ngerti gitu kan. Makanya saya mau roadshow lah. Saya bilang saya silaturahmi. Maunya apa, harus gimana, itu yang akan saya dengar dan coba saya aplikasikan nanti. Apalagi Bang, nggak ada apa lagi. Udah beres kayaknya nih. Nah, masalah tirakat tadi siang itu Om Irwan kita cerita-cerita lah, karena kita dari malam Sabtu tadi sini nungguin Ustadz nggak ada. Nungguin Ustadz nggak ada. Alhamdulillah tapi ada bonusnya Kak. Mas Inok datang sekeluarga gitu kan. Bonusnya. Alhamdulillah, jadi belum sempat masak nasi udah datang Mas Inok sekeluarga Mas Yono gitu kan. Jadi nggak masak nasi, ada lontong kari Ustaz kemarin itu. Alhamdulillah. Nah masalah tirakat saya tadi ngobrol-ngobrol siang sama Om Irwan, Om Bani, supaya kalau doa itu kan kata munajat itu kata Mas Pemendra bilang tadi sendiri-sendirilah gitu kan, yang lain cuma mendorong, kalau ada di belakang saya mendorong, kalau ada di depan saya narik, kalau ada di atas saya narik juga gitu kan, kayak gitu. Jadi saya minta dibantu bukan untuk saya tapi untuk kemajuan YPPAI secara keseluruhan. Mesti gimana gitu kan, majunya kayak gimana. Kalau memang ada masalah mudah-mudahan bisa dipermudah masalahnya, bisa diatasi gitu kan, sehingga mudah-mudahan YPPAI bisa hidup sendiri gitu kan, dari punya pendapatan, ustadz-ustadznya makmur. Kita juga bukan nggak mikirin, kepingin punya pesantren kan. Bapak itu cita-citanya, ibu pasir tanah mau diharap beli. Semua ikhwan yang mampu dipanggil waktu itu, dipanggil sama bapak, kesini
supaya benteng. Waktu itu karena ada bapak nggak cerita mau ada musibah gitu kan, musibah apa, sok bentengan anjen keluarga 1 juta, kasih waktu sama bapak, semua dipanggil 1 juta, 1 juta, 1 juta, kebeli tanah depan. Dari semua cabang itu dipanggilin berapa orang, sehingga terbelilah tanah depan. Tanah depan itu bapak bilang, bapak hayang boga pesantren. Karena tarekat dimanapun kalau nggak ada santrinya mati Ustaz, pasti mati, redup dia, hilang. Makanya sekarang udah banyak contoh lah ya. Di Tasik ada Bahanom kan, Suryalaya, itu karena santrinya banyak hidup terus. Sebelum masuk Tasik ada Idrisiyah itu Kiai Haji Fatur Rahman, beliau bentuk pesantren hidup. Terus sekarang di Samarang di atas ada Tijani juga sama bikin pesantren. Nah mudah-mudahan ya PPAI belum terlambat, nanti anak cucu kita kalau kita punya pesantren bisa dititipkan di YPPAI untuk mengerti. Jangan sampai suatu hari saya WA ke anak pengurus di Garut TBS gitu kan, Pak, eta naon TBS teh, istighfar. Saya bilang, aduh, ini anak pengurus YPPAI di WA nanya TBS itu apa. Berarti kan bapaknya nggak pernah cerita, orang tuanya nggak pernah cerita, apalagi hadir gitu kan. Makanya dulu almarhum Pak Guron itu bukan mewajibkan lah, bawa keluarga pengawasan, ngiring, ikut, ajak keluarga. Supaya apa? Supaya nggak kayak gitu tuh, suaminya atau kitanya laki-lakinya ikut, istrinya nggak ikut, anaknya apalagi gitu kan. Nah ini yang bahaya, karena begitu TBS aja nggak tahu yang pondasi banget gitu kan. Pak, itu TBS teh naon? Saya jawab, itu ta'ud bismillah sahadat. Saya tanya lagi, emang nggak diajarin sama bapak? Nggak pernah cerita gitu-gituan. Oh ya udah, awas itu, saya bilang, insya Allah. Nah kayak gitu. Jadi bantu doa saya, bukan buat saya tapi buat YPPAI, buat kita semua lah, buat ikhwan semua, agar semua berjalan lancar, sehingga karena doa dan dukungan yang saya butuhkan gitu kan. Kalau nggak ada doa, nggak ada dukungan dari ikhwan semua, nggak ada artinya kepengurusan itu, organisasi itu nggak ada artinya kalau ikhwan akhwatnya nggak ada dukungan sama sekali. Karena sebuah organisasi perlu dukungan daripada anggotanya, dari ikhwan akhwatnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.